Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk materi antena array. Jadi antena array adalah antena yang tersusun dari beberapa buah antena sehingga menghasilkan satu antena. Jadi ini kita sebut dia antena array. Jadi bisa kita lihat ini adalah ada banyak antena array yang tersusun dari beberapa buah antena. Ini adalah antena yang tersusun dari antena dipol. Ini tersusun dari antena Yagi. Kemudian ini adalah antena patch yang tersusun dari antena patch. Jadi tujuannya adalah antena dibuat dalam susunan array adalah untuk mendapatkan fungsi tertentu. Salah satunya adalah untuk meningkatkan gain. Jadi gain antena tunggal itu gainnya adalah terbatas. Nah, dengan kita menggabungkan beberapa buah antena, maka gainnya bisa kita tingkatkan. Kemudian beberapa aplikasi membutuhkan antena yang sangat terarah. Maka ini memungkinkan didapatkan dengan antena array. Jadi menggabungkan antena array kita bisa mendapatkan antena yang sangat-sangat terarah. Kemudian dalam aplikasi radar misalkan kita ingin pola radiasi satu antena bisa dikontrol. Termasuk pada smart antena di mana pola radiasinya bisa dikontrol secara elektronik. Oke, jadi untuk paling mudah memahami antena array adalah bahwa ternyata pola radiasi dari antena bisa dikendalikan. Yaitu dengan 5 cara, bisa jadi susunannya. Beda susunan akan menghasilkan beda pula pola radiasi dari antena, jarak antar elemen, jarak antara satu antena dengan antena penyusunnya yang lain, amplitudo, arus, kemudian fasa dari antena, kemudian pola radiasi relatif dari masing-masing antena. Jadi semua ini bisa kita gunakan untuk mengontrol antena array. Nah, antena array bisa kita gambarkan secara simbolis seperti ini. Bahwa ini adalah antena. Nah, antena array itu tersusun seperti ini. Jadi setiap antena terhubung ke sumber yang sama. Jadi ini baru kita sebut ya antena array. Jadi membentuk satu antena yang merupakan gabungan dari beberapa buah antena. Jadi secara pencatuannya pun semua antena ini terhubung satu sama lain. Dan ini menunjukkan tadi adalah bahwa arus yang mengalir pada antena ini bisa diatur fasanya atau diatur tegangannya. Jadi potensiometer kita gambarkan untuk menunjukkan bahwa amplitudonya bisa kita geser-geser. Ini menunjukkan fasanya juga bisa kita geser dalam untuk tujuan ini tadi bahwa untuk mengendalikan pola radiasi salah satunya adalah mengendalikan fasa ataupun amplitudo arus dari antena. Nah, sekarang kita akan lihat konsep dari antena array. Tadi kita sudah jelaskan bahwa masing-masing antena mempunyai pola radiasi. Kalau tadi kita istilahkan dengan nama pola radiasi relatifnya atau pola radiasinya ketika dia sendiri tunggal, dia sudah mempunyai pola tertentu. Nah, konsep dari antena array adalah ketika kita menggabungkan dua buah antena. Nah, konsep ini yang akan kita jelaskan melalui gambar ini. Misalkan kita mempunyai dua buah antena isotropis. Ingat, antena isotropis adalah antena yang
bisa menyebarkan daya serba sama ke segala arah. Sehingga kalau kita gambarkan bentuk pola radiasinya adalah seperti bola. Nah, apabila dua buah antena isotropis kita susun secara array seperti ini, dengan jarak adalah setengah lambda, kemudian amplitudo arus dan fasanya adalah sama. Jadi dia sefasa. Nah, ketika sinyal ini sefasa, jadi kita bisa bayangkan ini akan berradiasi serba sama ke segala arah. Sehingga apa? Ketika dua buah antena kita susun sedemikian rupa, maka pola radiasi akhirnya adalah resultan dari pola radiasi yang dihasilkan oleh masing-masing antena, atau daya yang dipancarkan keseluruhannya adalah resultan dari daya yang dipancarkan oleh masing-masing antena penyusunnya. Nah, untuk kondisi ini jika dayanya adalah setengah lambda, jaraknya adalah setengah lambda, kemudian sinyal ini adalah sefasa, maka coba kita bayangkan ini ada sinyal yang sampai ke sini, ada yang sinyal dari antena pertama ini sampai ke sini, atau ke arah sini. Karena dia serba sama ke segala arah. Pertama kita lihat dulu pada arah sumbu Z, bahwa jarak ini adalah setengah lambda. Jadi kalau sinyal yang dipancarkan elemen ini mencapai elemen yang kedua ini, maka dia akan menempuh jarak setengah lambda. Sehingga sinyal yang tadinya sefasa, maka akan sampai di sini akan tertinggal setengah lambda. Artinya apa? Sinyal yang di sini dihasilkan oleh sinyal ini yang sampai ke antena ini, dan sinyal yang dibangkitkan oleh elemen ini akan menjadi berbeda fasa 180 derajat, karena dia tadi sudah tertinggal setengah lambda. Nah, sehingga apa? Sinyal yang dipancarkan oleh antena pertama sampai di antena kedua, ditambah dengan sinyal yang ada di elemen kedua ini, akan saling menghilangkan. Maka akan nol ya. Begitu juga sinyal yang dipancarkan dari sini yang sampai ke sini, juga akan saling menghilangkan. Kenapa? Karena sinyal yang dipancarkan ini juga tertinggal setengah lambda, sehingga sampai di sini dia menjadi berbeda fasa sejauh 180 derajat karena menempuh jarak setengah lambda. Nah, kemudian kita lihat pada arah X. Ingat ini tadi sefasa, maka sinyal yang dipancarkan di sini yang sampai di titik ini, dan sinyal yang dipancarkan di sini yang sampai ke titik ini adalah sefasa. Karena jaraknya sama, tidak ada perbedaan fasa antara sinyal yang dipancarkan antena pertama dan kedua. Sehingga di sini dia akan saling menjumlahkan, addition. Jadi penambahnya dua kalinya. Jadi sinyal sampai sini dia bangkitkan ini dan dipancarkan ini akan saling menjumlahkan sebesar dua kalinya. Begitu juga untuk arah X negatif, di sini akan saling menjumlahkan. Nah, sehingga kalau kita invert juga lihat pada arah sini, tentu dia tidak akan terjadi perbedaan fasa dari antena pertama dengan antena kedua, tetapi tidak 180 derajat. Sehingga dia itu akan kemungkinan menambahkan, tetapi karena ada pergeseran fasa, tentu tidak semaksimal di sini. Berarti ini penjumlahan maksimalnya. Nah, sehingga kalau kita lihat pola dayanya akan membentuk seperti ini. Ini maksimum, di sini akan minimum, 0. Karena ini 0. Nah, sehingga ini adalah konsep yang perlu kita pahami, bahwa ternyata resultan dari antena array tergantung dari susunannya tadi, dan fasa dari arusnya, kemudian
pola radiasi relatif dari antena penyusunnya. Jadi kalau ini yang kita ceritakan tadi bahwa dua buah antena isotropis terpisah dengan jarak setengah lambda, kita buat menjadi antena array, maka pola radiasinya akan kita dapatkan seperti ini. Jadi ini yang harus Anda pahami. Kemudian ini adalah tugas pertama hari ini, yaitu menjelaskan konsep antena array pada gambar 52. Jadi tugas Anda hari ini pertama adalah menjelaskan konsep ini, gambar 52. Kemudian juga gambar 53 ini. Ini kebalikan dari yang tadi. Kita punya antena isotropis, jaraknya adalah sama setengah lambda, tetapi sinyalnya berbeda fasa sejauh 180 derajat. Ini min 1, ini plus 1. Jadi dia berbeda fasa, amplitudenya 180 derajat. Nah, kita coba cek juga bahwa karena antenanya isotropis, maka karena dia terpisah setengah lambda, kemudian dia berbeda fasa 180 derajat, maka sinyal yang dipancarkan oleh elemen pertama mencapai elemen kedua ini akan menempuh jarak setengah lambda. Yang tadinya sinyalnya berbeda fasa, sampai di sini akan menjadi sefasa dia. Kenapa? Karena amplitudenya sudah bergerak sejauh setengah lambda, sehingga di sini amplitudenya menjadi sefasa. Nah, sehingga kebalikannya arah sini akan saling menjumlahkan. Begitu juga sebelah sini, ini tadi amplitudenya negatif, kemudian sinyal ini adalah positif, menempuh jarak setengah lambda, maka dia akan menjadi terbalik juga 180 derajat, sehingga di sini akan saling menjumlahkan. Kebalikan dari yang sebelumnya. Sementara di sini karena dia berbeda fasa, dia menempuh jarak yang sama, maka dia akan saling menghilangkan. Seperti ini. Sehingga kalau kita lihat polanya adalah seperti ini. 3 dimensinya seperti ini. Jadi bayangkan sama-sama antena isotropis, ketika kita susun menjadi array, untuk yang kedua ini karena dia berbeda fasa 180 derajat, polanya menjadi seperti ini. Nah, ini konsep antena array yang perlu kita ketahui bahwa radiasi hasil dari antena array itu adalah resultan dari pola radiasi individunya. Jadi ini contoh ketika dua buah antena isotropis yang tadi adalah 100, ini adalah sefasa, pola radiasinya menjadi seperti ini. Ketika dirubah fasanya 180 derajat, polanya berubah menjadi seperti ini. Oke, ini yang kita sebut konsep dari antena array. Nah, kalau ini adalah antena isotropis, karena isotropis tidak bisa kita wujudkan secara praktis. Kenapa? Karena tidak ada antena isotropis. Jadi hanya sebagai teoritis saja. Nah, kemudian kita tahu kita punya antena dipol. Nah, ini baru bisa kita wujudkan. Kita ingat antena dipol ini kalau posisinya vertikal ini adalah polanya adalah omnidireksional atau seperti donat. Jadi ini ada donat, ini juga ada donat di sini. Nah, ketika kita berbeda fasa sejauh berbeda fasa 180 derajat, yang tadinya dia donat menjadi mengarah seperti ini. Kemudian ketika dia berbeda fasa, ini yang sefasa tadi ya. Kalau dia sefasa, dia yang tadinya ada buah donat menjadi bentuk seperti ini. Dia mengarah pada tegak lurus bidang antena. Jadi dengan men-switch fasa ini, fasa yang mengalir ke antena ini ke antena ini, bisa kita switch pola radiasinya bisa mengarah arah ini atau mengarah ke depan seperti ini.
Kalau ini bisa kita wujudkan secara praktek. Nah, ini saya selalu tawarkan ke mahasiswa, ini bisa dibuktikan menjadi tugas akhir. Tapi sampai sekarang tidak ada yang berani mencobanya. Padahal ini sangat sederhana, tidak perlu biaya mahal. Tinggal buat sebuah antena dipol, kemudian bagaimana membedakan fasa antara elemen ini dan elemen ini. Ini harusnya bisa kita wujudkan. Jadi antena dipol, dua buah antena dipol, kalau dia jaraknya setengah lambda, kemudian dia berbeda fasa sejauh 180 derajat, elemen pertama dan elemen kedua, pola radiasinya akan terbentuk seperti ini. Sementara kalau dia sefasa, maka polanya akan bentuk seperti ini. Oke, jadi tugas Anda tadi adalah menjelaskan dua gambar ini, gambar 52 dan gambar 53. Oke, nah metode yang kita jelaskan tadi namanya adalah metode inspeksi. Jadi kita mencoba memperkirakan tadi bentuk pola radiasinya adalah seperti ini. Nah, sebenarnya secara matematis bisa kita turunkan juga bahwa pola radiasinya adalah tadi adalah jumlahan dari kedua elemen. Maka pola radiasinya kita dapatkan cos V per 2 cos theta. Oke, jadi ini bisa kita buktikan dengan MATLAB. Bahwa cos V per 2 cos theta ini akan menghasilkan pola radiasi yang sama dengan yang kita inspeksi tadi, cos V per 2 cos theta. Cos theta kali cos theta. Misalkan kita namakan adalah X. Kemudian theta-nya adalah 0 sampai 0,01 sampai 2 kali pi misalkan. Kemudian kita plot theta, x Oke, karena terlalu banyak gambar yang terbuka,
Ini ketika kita run, ini adalah cos pi per 2 cos theta. Kemudian kalau kita plot dalam bentuk polar, ini adalah absolutnya, maaf, absolut dari X. Nah, akan dapatkan pola seperti ini. Jadi sama dengan ini. Jadi ini hasil penurunan rumus sama polanya seperti ini. Dan sebaliknya tadi untuk yang berbeda 180 derajat, polanya adalah sin V per 2 cos theta. Jadi ini tinggal kita ganti sin. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Maka kita dapatkan tadi polanya seperti ini. Dari antena array yang berbeda fasa sejauh 180 derajat. Oke, jadi ini konsep ini yang penting. Jadi tugas Anda untuk sementara 2 ini, kemudian latihan berikutnya kita akan share di video kedua. Jadi tugas Anda adalah menjelaskan konsep antena array dan menjelaskan gambar 53 dan 52. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.